Faqala, maka berkata ini kedua setan, ma asainaka, tidaklah dorhaka kita kepada engkau wahai Nabi Sulaiman. Wa inna, dan sesungguhnya kita, yaitu lazimna, menetapi kita, tilka syajarata, akan demikian itu pohon. Nabi Sulaiman, mohon maaf, kami tidak durhaka kepada engkau. Kami mematuhi perintahmu wahai Nabi Sulaiman. Kami nggak kemana-mana Nabi Sulaiman. Siang malam itu pohon kami tungguin. Nggak berkedip sama sekali, saya nungguin tuh pohon di bawah. Terus, kok itu orang bisa naik? Itu anak burung kok kagak ada? Begini ceritanya wahai Nabi Sulaiman. Palamma sa'idar rajulu, maka tatkala naik siapa laki-laki tersebut, jaa, datang ila babihi, kepada pintu rumahnya ini si rajul, siapa sa'ilun, tukang minta-minta. Fa'atahu, maka memberikan ini si rajul hu, kepada ini sa'il, lukmatan, akan satu genggam, min sa'irin, daripada kacang. Begini Nabi Sulaiman ceritanya, ini laki-laki pengen naik pohon. Kamu udah siap-siap Nabi Sulaiman. Gue pegang kakinya, gue lempar lo ya. Begitu dia pengen naik, tahu-tahu ada tukang minta-minta. Assalamualaikum. Dia nggak jadi naik Nabi Sulaiman, dia pulang dulu ke rumah. Terus ini orang sedekah ke tukang minta-minta satu genggam kacang. Terus udah beres dia ngasih itu sedekah dengan satu genggam kacang, summa ada, kemudian laki-laki tersebut balik lagi ke pohon tersebut. Balik lagi Nabi Sulaiman, naik dia tuh. Begitu dia naik, nyimpen kaki di pohon. Pabtadarna, maka kami saling berebutan, kata dua setan. Jadi dua-duanya berebutan. Pengen apain berebutannya? Pengen nangkep kakinya, pengen dilemparin. Pabtadarna, maka berebutan kami ilaihi, kepada ini si rajul, lina hudahu, untuk mengambil kami hu, akan ini si rajul. Kami berebutan, saling berebutan. Gue pegang kakinya nih, waduh, yang sebelah kiri, yang sebelah timur pengen megang kaki yang kanan. Setan yang sebelah barat pengen megang kaki sebelah kiri. Berebutan dua-duanya. Begitu kami berebutan pengen nangkep kakinya, tatkala ibtadarna, kami berebutan pengen nangkep kakinya, ba'asallahu malakaini, mengutus siapa Allah, malakaini, akan dua malaikat, akhoda ahaduhuma bi'unuki, maka mengambil salah satu kedua, maka mengambil siapa salah satu daripada dua malaikat tersebut, bi'unuki, dengan leher saya, wa alqoni, dan melempar ini satu malaikat nih kepada saya, min matfi matla'i syamsi, di tempat terbitnya matahari. Wa akhoda, dan mengambil siapa al-akhoru, malaikat yang lain, sahibi, akan teman saya, wa alqahu, dan melempar ini malaikat hu, akan teman saya, fi maghribi syamsi, di tempat terbenamnya matahari. Nabi Sulaiman, begitu kami pengen megang kakinya, Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan dua malaikat. Malaikat turun, tangkep tuh dua setan, pegang. Ya, perintah Allah kepada malaikat. Dengan secepat kilat. Ya. Malaikat tahu-tahu udah ada di belakang itu setan. Begitu setan pengen nangkep itu laki-laki, malaikat nangkep duluan. Kata malaikat yang satu, begitu ditangkap itu setan, dilempar ke arah timur. Wung! Begitu setan yang satu lagi pengen nangkep kaki sebelah kiri, turun malaikat, setan ditangkap lagi. Kep!
dilempar ke sebelah barat. Oh, begitu ya? Iya, Nabi Sulaiman. Iya, tuh. Wahada, dan bermula inilah ini, ya. Maksudnya inilah ini bahwa sedekah itu bisa mencegah bala, ya. Idza kanatis shadaqatu, apabila ada apa sedekah, yaitu min halalin, daripada harta yang halal, begitu ya. Jadi ini hikayat cerita zaman Nabi Sulaiman. Hikayat apa? Bahwa sedekah itu bisa mencegah bala. Yang mestinya musibah, yang mestinya bala turun, dengan sebab sedekah itu tidak jadi turun. Dengan sebab sedekah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab sedekah kita dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, begitu ya. Ini yang dimaksud dengan as-shadaqatu taruddul bala. Sedekah itu mencegah bala, begitu ya. Maksudnya begitu, bahwa ini sedekah mencegah bala, sedekah ya membuat kita dikawal oleh malaikat, sedekah menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjauhkan kita dari musibah, dari bencana, dengan keberkahan daripada sedekah. Dengan syarat idza kanat min halalin, apabila sedekah yang diberikan yaitu dari barang yang halal, begitu ya. Gitu. Sekarang bagaimana kalau sedekah itu dari barang yang haram? Wa amma idza kanat, ganti itu ya, jangan kunta gitu ya. Itu salahnya kap. Kanat kap, kapnya pakai alif. Kapnya pakai alif tuh ya. Wa amma idza kanat, dan adapun apabila ada ini sedekah, yaitu min haramin, daripada barang yang haram, fala yantiju, maka tidak menghasilkan ini barang yang haram, illa adzaban, kecuali siksa. Sekarang bagaimana kalau ada orang sedekah dari barang yang haram? Ya, dapat main judi, dapat togel, disedekahin. Ya. Apalagi? Dapat ngerampok, disedekahin. Ya, dapat korupsi, sedekah. Dapat nipu orang, sedekah. Pokoknya dapat dari jalan yang haram. Apa aja pokoknya ya, main judi segala macem, dari mencuri, dari maling, ngerampok, nipu orang, korupsi. Pokoknya dari barang yang haram, dari jalan yang haram, harta yang didapatkan dari jalan yang haram, kemudian dia sedekahkan itu hartanya. Fala yantiju illa adaban, bukan mendapatkan ganjaran, bukan dapat pahala, bukan dapat keistimewaan, malah menghasilkan adab, menghasilkan siksa. Apa siksanya? Nah, ada hadis Rasulullahnya ya. Kama ruwiya, sebagaimana sesuatu diriwayatkan. Tanggung ya, terusin aja ya, udah jam 9 lewat nih. An Anasin Malikin, dari Anas bin Malik, apa annahu, sesungguhnya ini Anas bin Malik, yaitu qala, berkata ini Anas bin Malik, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi jahannama, sesungguhnya di dalam neraka jahanam, baitan, ada rumah, yusamma, yang disebut ini rumah, baital hudni, akan rumah kesedihan. A'addahullahu, menyiapkan hu, kepada ini rumah, siapa? Allahu, Allah, liman, bagi orang, tasoddaqo, yang bersedekah ini orang, min malin haramin, dari harta yang haram. Oh, begitu ya. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, kata Rasulullah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam ada rumah, ada kamar, begitu ya.
Di dalam neraka jahanam ada rumah. Allah ciptakan di dalam neraka jahanam rumah, sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah, sebuah kamar yang disebut dengan Baitul Hujni. Namanya apa? Baitul, rumah kesedihan, gedung kesedihan, tempat kesedihan. Untuk siapa ini oleh Allah Subhanahu wa taala disiapkan ini rumah? Oleh Allah disiapin ini rumah di dalam neraka jahanam bagi orang-orang yang bersedekah dari harta yang haram. Begitu ya? Gitu ya. Bukan dapat pahala, malah dapat siksa. Ya. Dapat korupsi, sedekah. Wah, katanya biar impas. Ya. Habis main togel, ya, main judi, maling, sedekah. Lo kok duit judi pakai sedekah? Biar draw. Biar impas, biar draw, begitu kan pikirannya ya? Biar draw, biar impas. Kalau sekiranya judi dosanya 100, gua sedekah 100 juga, draw. Jadi pahala dengan dosa ngadu, impas. Ternyata bukan impas, malah nambah siksa. Kenapa? Karena orang yang bersedekah dengan harta yang haram, oleh Allah akan dimasukkan ke neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam dia dimasukkan ke dalam rumah yang namanya Baitul Hujni, rumah kesedihan. Wa anil Hasanil Bisri, dari Hasan Al-Bisri radhiyallahu anhu, moga-moga Allah ridho kepada Hasan Al-Bisri, anin Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Rasulullah, yaitu qala, bersabda Rasulullah, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, wala amatin, dan tidaklah daripada seorang hamba perempuan, tasaddaqah, yang bersedekah keduanya, bilukmatin, dengan satu genggam, min haramin, dari harta yang haram, ala miskinin, kepada orang miskin, illa at'amahumallahu, kecuali memberikan makan huma, kepada keduanya, Allahu, siapa Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, minal gislina, ya, atau minal gislini, ya, minal gislini, daripada gislin. Qila, ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma ta'amul gislini, apakah yang disebut dengan makanan gislin? Qala, berkata Rasulullah, ta'amun, sebuah makanan, khalaqallahu ta'ala, yang menciptakan kepada makanan tersebut siapa Allah ta'ala, min hadidin, dari besi, ya bisin, yang kering, wa yuzabu, dan dilelehkan ini besi, min nari jahannama, dengan api neraka jahannam, hatta yasira, sehingga jadi ini gislin, kalmai, seperti air. Faida akala, maka apabila makan, minhu, daripada gislin, siapa dalikal insanu, demikian itu orang, taqatta'at, maka hancur atau putus-putus apa am'a'uhu, ya, perutnya orang tersebut, fatadkhulul luqmatu, maka masuk apa satu genggam daripada gislin, min fihi, dari mulutnya orang tersebut, wa takhruju, dan keluar ini gislin atau luqmah, min duburihi, daripada pantatnya orang tersebut, wa tunadihi zabaniyatu, dan memanggil kepada orang tersebut apa az-zabaniyatu, malaikat zabaniyah, hada, bermula inilah ini, yaitu jazau, balasan, man kana yaktasibul harama, ya, balasan orang, kana, yang ada ini orang tersebut, yaitu yaktasibu, bekerja atau mengambil atau menghasilkan orang tersebut, al harama, dari barang yang haram, wa yakuluhu, dan makan orang tersebut, hu, akan barang yang haram, wa yatasaddaqu, dan bersedekah orang tersebut, minhu, daripada barang yang haram. Dalika, bermula demikian itu, bima, dengan sesuatu, kuntum, ada kamu sekalian, yaitu tabguna, mencari kamu sekalian, fil ardi, di bumi, bi ghairil haqqi, dengan jalan yang tidak hak,
wabima dengan sesuatu kuntum ada kamu sekalian, yaitu tafsukuna berbuat durhaka kamu sekalian. Kemudian dari Al-Imam Hasan Al-Bisri dari Rasulullah SAW, kata Rasulullah, tidaklah seseorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bersedekah dari barang yang haram, maka orang tersebut nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diberi makan dengan gislin. Ya. Orang yang bersedekah dari barang yang haram bukan hanya dimasukkan ke neraka jahanam, di neraka jahanam dimasukkan ke Baitul Hujni, bukan hanya itu saja. Oleh Allah dia dikasih makan gislin. Ya, makanannya apa namanya? Gislin. Apa itu gislin? Gislin itu besi kering yang dilelehkan dengan api neraka. Jadi besi itu dilelehkan pakai api neraka. Cet, begitu leleh kan kayak air. Begitu kayak air dikasih minum. Nih makan nih, minum nih. Begitu diminum, masuk ke apa? Ke mulutnya, hancur mulutnya. Krrr, palanya hancur. Turun ke tenggorokan, tenggorokannya hancur. Turun ke dada, dadanya hancur. Turun ke perut, perutnya hancur. Molos ke bool. Begitu molos keluar dari bool, boolnya kakinya hancur semua. Nanti apa? Kembali lagi kayak semula. Minum lagi, makan lagi, gisling, hancur lagi terus. Itu bagi orang-orang yang bersedekah dengan barang yang haram. Ya, yang bekerja, yang mencari harta dari barang yang haram, nanti oleh Allah diberikan makan dari gislin namanya. Ya, oleh karena itu, ya jamaah sekalian, ya ini menjadi perhatian bagi kita, ya janganlah kita bersedekah dari barang yang haram. Ya, sehingga ulama mengatakan orang yang bersedekah dengan barang yang haram bagaikan orang yang mencuci dengan air kencing. Ya, orang nyuci maka air apa? Kencing. Tambah bersih nggak bajunya? Malah tambah kotor, tambah bau, najis. Ya, dia bermaksud dengan sedekah biar bersih dia, begitu ya. Dapat main togel, dapat korupsi, maling, rampok, dia sedekah, niatnya apa? Biar bersih, biar impas, biar derau dia punya pahala. Ternyata bukan tambah bersih, malah tambah kotor. Bukan pahala yang dia dapetin, malah dapat siksa, dapat adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini pelajaran buat kita. Kita udah ketemu dalilnya, kita udah ketemu hadis-hadis Rasulullahnya. Mudah-mudahan ini jadi perhatian bagi kita. Ya, termasuk marilah kita gemar untuk bersedekah, begitu ya. Biasakanlah untuk bersedekah walaupun hanya sedikit, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 tidak jadi masalah, karena memberikan yang sedikit itu lebih baik daripada tidak memberi sama sekali. Fa innal hirmana afdalu, ya, fa inna i'ta al-qalil afdalu minal hirman. Memberikan yang sedikit itu lebih afdal daripada tidak memberikan sama sekali. Belajarlah dari sesuatu yang kecil. Mudah-mudahan nanti ketika Allah berikan kita keluasan rezeki, Allah berikan kita kemampuan di dalam hal urusan ekonomi yang lebih luas lagi, mudah-mudahan kita bisa bersedekah lebih banyak lagi. Karena sedekah milik kita bersama, sedekah milik orang muslim, muslimat, mukminin, mukminat, bukan milik orang kaya. Karena milik orang kaya hanya zakat, sedekah milik kita bersama. Tidak kenal miskin, tidak kenal fakir, tidak kenal kaya, tidak kenal pas-pasan. Sedekah milik bersama. Begitu ya. Oleh karena itu gemarkanlah, biasakanlah dari hal yang kecil. Mudah-mudahan terbiasa nanti kita kepada hal yang lebih besar. Ya. Karena berkah sedekah. Ya. Karena berkah, kita sudah tadi baca hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, dijauhkan dari bala, dipanjangkan umur,
ditambah lagi rezeki kita, diberikan keberkahan, seluruhnya adanya di dalam sedekah, begitu ya, termasuk mencegah mati dalam keadaan jelek. Ya al-babus samina asyara fi fadilatis salami wallahu a'lam.